Setiap kami menjemput nama-Mu Tuhan, ada semangat yang berkobar. Amin. Terima kasih. Dan setiap saat kami mengingat perjanjian-Mu Tuhan, kekuatan yang super dahsyat Tuhan akan memenuhi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan setiap saat kami mengingat semua perbuatan-Mu yang telah Engkau lakukan ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Dan sama Tuhan, pada saat pagi hari ini kami kembali bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di antara kami Tuhan. Dan berkati semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Kami sudah sangat gembira Tuhan karena telah memuji-Mu, ya, memuliakan nama-Mu Tuhan lewat lagu-lagu kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan itu menyenangkan hati-Mu. Amin. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengar beberapa firman Yes, yang membuat kami, menurut kami adalah sumber kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Amin. Biarlah semua yang terucap dari bibir hamba-Mu ini Tuhan sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Good morning. Semangat. Nah, hari Minggu santai. Ya. Pagi-pagi teman saya mengatakan hari Minggu loh hari ini. Ya, pikiran saya lupa hari Minggu loh. Enggak lupa juga sini. Ya. Nah, Bapak Ibu, coba hari ini tema kita ini kebetulan atau enggak, saya nggak tahu ya. 2 bulan yang lalu itu ada tema ini, saya mengatakan di lain kesempatan ada kelanjutannya. Ini persis kelanjutannya. Ya, ini persis banget kelanjutannya. 2 bulan yang lalu persis. Ketika itu kalau nggak salah apa judulnya itu? Buat apapun hidup kalau nggak salah. Yang endingnya ini, yang saya bawakan ini. Ya, ini kebetulan ya. Tapi di mata Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Oke, Bapak Ibu. Ya, coba. Ini tentang realita ya. Tentang realita. Coba. Yang pertama, suka tidak suka, inilah kenyataan yang ada bagi orang Kristen. Yang pertama, ada orang Kristen menganggap dirinya tidak berharga di mata Tuhan. Ada yang di sini? Coba kita buka-bukaan aja. Apakah diri kita merasakan ini? Saya tidak berharga di mata Tuhan? Tidak ada. Amin. Ya. Yang kedua, ada orang Kristen yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya. Tidak bersyukur kepada Tuhan. Ada yang di sini? Kalau ada tunjuk tangan. Ya. Kalau kita masih ada yang kayak gini, hati-hati. Ini celah buat si iblis untuk menggerogoti ya keinginan kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Tapi itu sering kita dengar ya realita itu. Nah, untuk mengalahkan ini, bahwa kita harus tetap bersyukur betapa Tuhan itu menganggap kita sangat berarti. Saya akan memberikan beberapa sini supaya kita sadar bahwa kita itu berharga di mata Tuhan, bahwa kita itu berarti di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, walaupun banyak dosa kita lakukan, tapi Tuhan ingin kita itu berubah. Nah, di saat kita mengatakan Tuhan ampuni dosa-dosa saya ingin berubah Tuhan, Tuhan sudah sangat berkenan. Amin. Ya. Oke. Reminders yang pertama, kita ada bukanlah suatu kebetulan. Ini waktu yang kemarin juga diselipkan, gitu ya. Nah, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Yesaya 44 ayat yang 2a. Ini firman Tuhan buat Yakub ya. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Ya. Tuhan tidak main-main dengan eksistensi kita. Dari kecil pun kita dulu dirancang begitu sempurna. Ya. Jadi kita harus bersyukur. Ini ada amin? Amin. Yang kedua, supaya kita ingat bahwa kita itu berharga dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita dirancang Tuhan untuk kesenangannya. Wow, untuk kesenangannya, ya.
Mari kita baca Efesus 1 ayat yang kelima. Efesus 1 ayat kelima. Ya. Sudah. Kalau bisa buka kitabnya, laptopnya, atau kalau tidak bawa, lihatnya di depan. Begini bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dari dua firman ini kita tahu kita itu udah sangat berarti. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dan semua yang ada karena kehendak-Nya, ya, untuk kesenangannya. Nah, kita bisa baca di Wahyu 4 ayatnya 11, ya, di Yohanes 10 ini. Kita tuh berarti. Coba bayangin, kalau seorang Pak Bosi menganggap dirinya tidak berarti, langsung di welcome sama si itu, Pak. Memang kamu tidak berarti, ya. Tak usah pergi ke gereja lagi, tak usah cari-cari Tuhan. Kamu tidak layak buat Dia. Hancur kita. Itu keinginan setan, ya. Hati-hati. Terus berikutnya, supaya kita ingat betapa bermaknanya kita ini, ya. Kita diciptakan untuk kekekalan. Sampai ending diciptakan, ya. Sempurna sekali, ya. Nah, Bible mengatakan bahwa Allah telah menanam kekekalan di dalam setiap hati kita, ya. Ini kalau Bapak Ibu baca di rumah nanti ada Pengkhotbah 3 ayat 11, ya. Di setiap hati kita itu ditanam Tuhan, ya, tentang kekekalan ini, ya. Nah, supaya apa? Supaya kita itu memiliki naluri bawaan yang merindukan kehidupan kekal. Itu kehendak Tuhan. Jadi, kalau di setiap hari kita mengerti Tuhan telah menciptakan kita begitu rupa sampai ending, sampai kehidupan kekal, semua perjuangan, semua percobaan yang di kehidupan ini kecil. Amin. Kecil. Kita tidak akan pernah putus asa. Kecil. Nah, berapa tahun sih saya segini, nanti saya hidup enak-enak toh. Itu anak yang yang dekat dengan Tuhan harus begitu mestinya. Berarti ya, kita itu berarti dengan Tuhan, ya. Kita baca lagi. Nah, ya, kita baca lagi. 2 Korintus, coba. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Ayo. Barang-barang 3, 2, 1 baca. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wow. Oke, kita udah dapat rumah masih gede pun kita udah happy banget. Padahal begitu mati habis, ya, tidak dibawa. Ini dari siapa? Tidak bersyukur? Bersyukur, ya. Sangat harus bersyukur kita. Nah, karena kasih Allah kepada kita begitu besarnya lewat pengorbanan anaknya tentunya Tuhan Yesus, kita tahu bahwa semua dosa kita telah dihapus, ya, kita didamaikan dengan Allah Bapa. Jadi ada lisensi lagi kita dengan Bapa di surga, ya. Nah, dengan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus ini, kita harus kembali bertambah bersyukur, ya, tambah bersyukur. Tapi kenyataannya banyak orang menolak Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus bilang, kamu percaya saya karena pengorbanan Dia berkesempatan untuk kehidupan kekal. Tapi banyak orang dengan ketebabalannya, ya, dia menolak. Oke, ya. Terus Allah, Bapak Ibu, merancang kita itu untuk menjadi sahabat karibnya, anak-anak kesayangannya, tidak main-main, ya, dan untuk menjadi keluarga Allah. Luar biasa, ya. Masih belum bersyukur, ya. Menjadi sahabat karib Allah, menjadi anggota keluarga Allah, dan beroleh kehidupan kekal, itu privilege yang ditawarkan Tuhan pada kita. Bukan berarti sebenarnya kita langsung bukan, harus ada pengorbanan di situ, harus ada keseriusan. Tuhan ingin tahu ada
Ada keseriusan kita enggak ya diri kita untuk memperoleh itu, privilege itu, hak istimewa itu ya. Nah, hak istimewa itu harus ya. Nah, oke. Coba kita lihat ini ya. Nah, ini alasan saya tadi. Kita diciptakan untuk sebuah misi. Ya. Sebuah misi ya. We are created for a mission. Ada mission di situ ya. Coba langsung ke ayat firman Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ke-18. Kita baca dengan benar-benar ya, sepenuh hati kita baca. Coba. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya. Nah, dari poin keempat ini, ya, kita itu tahu bahwa untuk mendapatkan privilege tadi, ya, kita harus melakukan kewajiban kita. Salah satunya misi tadi. Nah, tentang misi ini, ya. Nah, ini kita harus perjuangan. Kita harus belajar dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak main-main, dia mengerti itu. Dia diperintahkan Tuhan Yesus untuk menyebarkan kabar baiknya. Dia mengatakan apapun yang terjadi, saya tidak peduli dengan nyawanya bahkan. Kalau sampai dia yang penting sampai titik finish. Artinya sampai dia menyelesaikan semua tugas yang diperintahkan kepada dia. Itu tujuan utamanya. Itu Rasul Paulus dan teman-temannya. Itu luar biasa ya. Nah, kita memang sih, itu kan Rasul Paulus. Mungkin ada yang ngomong gitu. Kita kan bukan Rasul, ya kan? Nah, memang ya. Nah, kita kembali coba berikutnya. Bapak Ibu, kita tahu sejarah dulu gereja mula-mula dulu. Ya, gereja mula-mula itu ada beberapa tugas pokok gereja yang diberikan. Ya, coba slide itu. Nah ini gereja ya. Gereja. Coba kita baca pertama. Materia itu kira-kira kesaksian hidup gitu. Ya. Terus ini tuh bahasa Yunani ya. Kerigma. Kerigma itu apa? Pewartaan kabar gembira. Terus koinonia, persekutuan. Diakonia itu pelayanan, dan liturgia itu pengudusan. Nah, ini secara pribadi minimal 3 poin yang harus kita kuasai di situ, yang harus kita jalankan. Yang pertama itu koinonia, ya, bersekutu. Ya. Kenapa bersekutu? Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Waduh, tak ada urusan dengan orang lain. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Ya, harus saling menunjang, saling membantu, saling menguatkan, ya, saling mendoakan. Itu keinginan Tuhan Yesus, ya. Kenapa? Tuhan Yesus tahu persis kelemahan kita. Kita harus bersekutu. Yang kedua, martiria, bersaksi. Setiap dari anak Yesus wajib untuk bersaksi. Wajib, ya, bersaksi. Apa yang disaksikan? Hal-hal yang kita alami, anugerah dari Tuhan, walaupun apapun tetap. Tapi yang wajib kita saksikan itu sesuatu yang bisa membangkitkan motivasi orang, ya, sehingga orang mencari Tuhan Yesus. Itu bersaksi itu penting, ya, dan harus. Dan yang ketiga, diakonia, melayani. Nah, ternyata karakter melayani itu memang diharuskan untuk setiap anak Tuhan. Ya, karakter ini penting. Jadi jadilah seorang anak yang suka melayani. Ya. Melayani. Kita tahu orang yang tinggi besar itu semuanya bukan physically, ya, bukan. Itu awalnya suka melayani. Kita tidak bisa jadi besar itu tanpa melayani. Tuhan Yesus pun datang ke bumi untuk melayani, ya. Untuk melayani. Ya. Nah, itu tentang gereja. Bagaimana dong dengan kita? Bapak Ibu, kalau bicara tentang misi, kita tahu tidak setiap dari kita itu diwariskan atau dianugerahi sebagai seorang misioner. Tidak. Ya. Kalau saya menyerah banget, saya belum berkompeten, artinya belum punya kapabilitas itu. Ya. Tapi apakah saya lepas dari tanggung jawab itu? Ya tidak.
Setiap kita harus mengambil bagian dalam penyebaran agama itu. Misi ini harus kita tunjang, ya. Tidak semua orang, ya. Kita harus punya. Nah, di keseharian kita pun kita diwajibkan untuk itu. Diwajibkan di tempat kerja, di mana-mana ada kesempatan. Siapapun, serendah apapun kita masih punya kesempatan untuk menjalankan misi hidup kita ini, untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Harus gitu ya. Kita harus. Jangan ngomong itu kan urusan gereja, urusan misioner. Itu jangan, itu keliru ya. Setiap dari kita punya tugas itu. Ya. Bagi teman yang udah sesama orang percaya, bagi teman yang lemah kita wajib untuk menguatkannya. Yang lupa kewajibannya kita kasih tahu, kita peringatkan. Jangan segan-segan, ya. Itu wajib ya, wajib ya. Oke. Intinya begini, kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu harus menjadi penyembahan. Harus jadi penyembahan seutuhnya. Jadi kalau kita punya prinsip itu, apapun yang kita lakukan, kita akan barometernya ke situ. Semuanya ya. Pasti ya. Tidak cukup bahwa kita cuma menjadi anak baik. Kan sering Bapak saya juga ngomong begitu, yang penting kita tuh jadi orang baik, ya, tidak nyulitin orang, tidak nyusahin orang, suka membantu orang, ya kan? Apakah cukup bagi Tuhan Yesus? Ya tidak. Ya. Kita tidak mengakui eksistensinya, Sang Pencipta kita tidak akui, kita tidak melayani. Apa pantas gitu? Coba, kalau Pak Anto suatu hari dia meng-create satu robot dengan luar biasa kapabilitasnya. Apa yang Pak Anto create? Pasti sesuai dengan keinginan dia, supaya robot itu memuliakan nama dia, menyelayaninya, dan seterusnya, ya kan? Suatu robot itu ngeyel terus gitu, ya. Disuruh begini kerjakan ini. Ini lagi ramai di luar ya, antar negara ini banyak sekali yang tentang robotik ini, ya kan? Nah, luar biasa nih, dunia ini udah berada di ujung. Nah, pasti Pak Anto hancurin itu robot. Betul? Sama, kita pun hati-hati ya. Waktu Tuhan berikan pada kita itu terbatas. Jadi mumpung masih ada kesempatan, mari, ayo kita ingat kita ada di dunia ini untuk apa sih? Ya untuk misi itu, ya kan? Untuk misi itu. Tidak cukup kita jadi orang baik. Yang penting saya taat dengan hukum, tidak cukup, ya. Tidak cukup saya percaya dengan Tuhan Yesus, setiap minggu pergi ke gereja. Cukup tidak, ya. Tidak cukup kita memberi persepuluhan, menjadi donatur, tidak cukup, ya. Semalam saya ceritakan ke Pak Bosi, ada cerita teman yang pasti cerita sama mungkin Bang ingat ya, boleh Bang siapa yang orang Jambi yang sembuh dari rumah sakit, yang pernah sini bersaksi juga, yang udah sembuh dia, orang gila, ya. Namanya Ibu masih ingat, wajahnya saya masih ingat. Dia berjanji pada saya suatu kali saya kalau persolatan saya mau datang. Di sono dia berjanji juga mengatakan, ya, saya ini berdosa besar Pak, sampai nangis. Saya berdosa apa maksud Bapak? Ya kan? Saya waktu saya berjaya punya pengusaha di Jambi, ya. Saya itu menyogok Tuhan. Dia tidak pernah ke gereja, saya tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah. Tapi kalau orang gereja manapun dibilang minta duit, saya kirim. Nah, dan dia jatuh ke dosa, mulailah dengan perselingkuhan, keluarganya istri minta cerai, hancur, teman-temannya benci sama dia, teman bisnisnya meninggalkan dia, dan gila. Nah, cerita yang kayak gini saya dapetin juga dari teman saya. Saya itu nyogok. Saya bilang stop it. Your money is useless for him. Gak ada gunanya. Jangan. Itu kan partisipasi saya. Tuhan bukan lihat, not look at the amounts of your money, but your heart. Hati kamu yang dilihat Tuhan. Nah, saya berharap Bapak itu orang Jambi itu datang suatu kali di sini.
Ya, diceritain. Dia janji begini Bu, boleh bangun janji ke saya gini. Saya ingin bertobat Pak, doakan saya. Saya bilang amin. Ya kan? Dia bilang janji. Ya. Di mana-mana ada orang-orang yang segitu, ya. Ya. Tapi bersyukur di sini tidak ada. Haleluya. Ya. Nah, bagaimana bagi kita yang aktif, yang melayani di gereja? Ya. Apakah sudah cukup? Ternyata bagi Tuhan belum cukup. Saya kaget mendengar beberapa kesaksian, ya gembala pendeta yang di mana-mana, di Eropa, di Australia udah sering katanya di mana-mana. Saya sibuk melayani dalam dan luar negeri, tapi ya belakangan dia merasa dirinya jauh dari Tuhan. Kenapa? Hubungan pribadi dia dengan Tuhan tidak ada lagi. Dia udah jarang sekali merenung, baca Tuhan, menyendiri, ya, tidak ada lagi, saking sibuknya. Dan ternyata saya baca-baca, itulah salah satu celah oleh apa yang dipakai oleh setan. Setan itu sangat cerdik dan sabar untuk menjebak kita. Kalau soal IQ tak usah tertandingi, tidak akan tertandingi. Dia tahu kalau seorang manusia anak Tuhan yang secara iman tidak bisa dia ikut apalagi mendekati lagi karena imannya besar. Dia melihat kesibukan anak itu. Dari kesibukan itulah dia akan bekerja. Ya. Jadi hati-hati dengan kesibukan. Kenapa begitu? Karena Tuhan itu dia pengen siapapun kita harus memprioritaskan dia. Amin. Prioritaskan dia. Ya. Prioritaskan dia. Bagaimana kalau tugas kantor? Kalau tugas kantor ya Pak boleh buat kita kerja dengan itu. Kita punya tanggung jawab juga. Kalau kita tidak kerjakan di kantor, misalnya Pak Daniel pergi tugas itu yang harus, Pak April pergi tugas yang harus, karena memang kewajiban dia gitu kan. Nah, coba kalau Pak Daniel bilang dia tidak mengerjakannya itu, ya kan itu juga mempermalukan nama Tuhan juga. Yang di sini, yang di Tuhan inginkan, jangan pernah lepas nama Tuhannya di hati kita. Harus ada di sini dan di sini selalu nama Tuhan. Nah, emangnya kalau kita sibuk di kantor tidak bisa dekat dengan Tuhan? Saya jamin bisa. Ya. Bisa. Ya. Kita sambil kerja, sambil ngetik pun kita bisa mengatakan, ya Tuhan capek aku rindu Tuhan, aku ingin duduk santai di gereja mendengar firman-Mu segala macam. Saya ingin membaca firman, merenung. Itu pun Tuhan udah senang. Itu namanya kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan berarti harus berlutut baru berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak, terlalu Tuhan itu simple loh. Ya, dia tidak suka complicated things, dia tidak suka. Dia selalu menyederhanakan hal untuk anak-anaknya. Dia tidak mau nyelimat. Tidak ada, ya. Nah, kita aja kadang-kadang yang bikin nyelimat banget. Kita sendiri, bukan Tuhan. Ya. Oke, hati-hati. Kalau kita memang iman udah kuat, hati-hati kalau kita sibuk. Kita harus benar-benar jangan sampai lupa Tuhan karena sibuk. Dan yang celakanya manusia suka menggunakan itu. Waduh, saya sibuk. Aduh, sibuk. Jadi tanpa sadar sibuk itu menguasai kita. Sesibuk apapun, tapi hati kita kalau masih dekat ke Tuhan, Tuhan menganggap kamu tetap eksis, ya, tetap ada hubungan pribadi dengan Dia, ya. Jadi jangan lupa ya, hati-hati ya. Prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan ya. Tuhan itu punya kerinduan yang luar biasa. Dia ingin jadi kita itu jadi teman akrabnya. Gimana sih kalau teman akrab? Itulah teman sharing, berbagi segala macam. Kadang-kadang ke bapak emaknya pun tidak share itu. Ke teman di share, betul? Ya. Itu teman akrab. Ya. Dan Tuhan juga senang, ya, ingin setiap dari kita itu menjadi anak-anak kesayangannya. Luar biasa, Sang Creator punya kerinduan itu. Dan kita siapa kita menolak itu gitu loh. Kira-kira tahu dirinya kita itu siapa menolak Sang Pencipta, Sang Penguasa. Nah kalau kita sadar itu, ini tentang apa? Kita bicara santai sekali. Ini temanya sangat sederhana.
Tapi saya ingin banget supaya kita itu jangan main-main kalau untuk hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah. Tuhan tahu persis kok, ya. Tahu persis gimana perjuangan kita. Ya. Seserius apa sih kita kepada Tuhan? Tuhan tahu persis. Ya. Tidak bisa dibohongin. Apapun, terkapar di kamar pun kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Free of charge. Ya. Bagaimana kalau saya tidak bisa lagi membaca suara tidak bisa lagi? Pikiran masih ada. Tuhan, ya. Gimana ini? Perut saya tidak bisa berbicara lagi. Saya tidak bisa membaca firman. Tetap otak masih. Itu pun tetap relevansi dengan Tuhan. Ya. Jadi apa? Sebenarnya tidak ada sama sekali ya Pak alasan kita untuk dekat dengan Tuhan. Ya. Oke. Coba kita baca Markus 12 ayat 30. Menyembah Tuhan, kita harus menyembah Tuhan ya. Ya sebelumnya menyembah Tuhan. Ya. Menyembah Tuhan itu apa sih? Ya. Kayak tadi kita menyembah Tuhan lewat lagu-lagu. Menyembah Tuhan itu dalam arti luasnya begini dia. Setiap perbuatan yang kita buat yang membuat Tuhan tersenyum, Tuhan kita tuh berkenan, terhibur, ya itu udah menurut Tuhan bagi dia udah penyembahan bagi dia. Ya, jadi kita harus tahu itu. Kita baca Markus 12 ayat 30. Siap? Begini bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Segenap. Tidak ada separuh. Ya. Jadi ya, untuk menyembah Tuhan itu no discount, no but. Ya. Tidak ada diskon, tidak ada tapi. Kita kan sering, saya waktu kangen dengan Tuhan tapi saya mau menyembah Tuhan tapi terus ya. Jangan ya. Tuhan sayang kita. Amin. Tuhan menganggap kita itu berarti banget bagi dia. Amin. Tuhan ingin kita tuh dekat dengan dia. Amin. Kenapa kita tolak? Apalagi yang kita cari dunia ini? Apa? Itu cuma untuk sementara. Sering kita dengar tapi tidak kita terapkan. Sering. Tapi saya bersyukur di sini pasti udah paham banget, ya kan? Nah, tahan. Saya sedih kalau dengar teman saya, ya kan? Cerita kayak gini, saya sedih banget. Loh, kamu ada yang sampai 70 Pak, umurnya hampir sama Pak Lembong. Senior saya dulu, saya mau ajarin saya dong, gimana sih untuk ini. Saya sering untuk meminta nasihat dia. Tapi dia berbalik sekarang mengeluh gitu loh. Ya ampun, keluhan itu nggak masuk akal menurut saya. Nah, kayak gitu dulu sering terjadi ya. Nah, ingat dalam in washing washing hand itu tidak ada kata-kata ban, tidak ada lagi lah. Jangan ban ya. Nah, oke. Yang Tuhan inginkan love him totally ya. Nah, dari misi tadi kita masuk ke poin tema utama kita hari ini, sehati menuntaskan amanah agung. Ya. Sehati dia. Nah, in one heart to finish the great mandatory in Jesus Christ. Harusnya Tuhan tahu persis kok sulit untuk menuntaskan misi ini. Maka itu Tuhan dari awal sudah memberi mandat, sudah memberi nasihat-nasihat. Kalian harus saling membantu, saling menguatkan, ya, saling mendoakan, saling mensupport, ya, untuk tercapainya misi itu. Ya. Saya Pak, saya cuma begini, saya bisa apa? Bisa.
Bisa. Minimal mendoakan. Doakan. Kalau teman pergi sini bersama mengadakan sebagai misioner, kita doakan, kita kuatkan pendeta-pendeta yang tugas di luar, kita doakan. Apalagi yang kita kenal secara pribadi, kita doakan. Itu pun Tuhan udah berkenan. Kita doakan support mereka ya. Amanat agung itu lengkapnya amanat agung Yesus Kristus ya. Ya, perintah Tuhan Yesus sebelumnya sebelum naik ke surga. Naik ke surga ya. Ini perintah Yesus ya. Kita baca di Matius ya. Coba Matius ya. Coba. Ini nas kita ya. Matius 28. Sekarang sengaja saya nggak kasih di teks supaya kita baca di kita masing-masing. Matius 28 ayat yang 16 sampai ke 20. Matius 28 ayat ke 16 sampai ke 20. Tiap firman kita baca bareng. Tidak boleh seorang pun yang tidak baca. Ya kan? Siap? Siap. Yang tidak bawa itu dia teman ya. Ya. Dengan penuh iman ya. Matius 28 ayat 16 sampai ke 20. Yang ke-16 berbunyi begini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ke-17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pergilah, jadilah semua bangsa murid-muridku, dan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Coba bayangin, Tuhan Yesus muncul. Mereka tahu proses kematian Yesus, ya kan? Kebangkitannya, dan muncul yang di ke-11 ya, murid-muridnya ya, sebelum naik ke Yesus. Masih ada yang tidak percaya. Bisa dibayangin? Ya. Kok bisa? Ya. Itu muridnya loh, yang sehari-hari ya gitu. Kok bisa? Masih tidak percaya. Kita harus jujur sebagai manusia. Kebebalan itu warisan yang kita wariskan dari Adam, yang paling didemani setan. Hati-hati dengan kebebalan kita. Kebebalan ini sering dimanfaatin oleh setan. Jadi hati-hati dengan kebebalan. Nah, secara logika, loh, kamu kan lihat waktu Yesus bangkit, ya, bangkit, udah menampakkan dirinya berapa kali, ya. Kok masih ragu? Nah, berbanggalah bagi kita yang tidak melihat itu semua, tapi kita udah percaya. Amin. Tuhan senang banget. Nih, anak-anak GBI coba lihat, mereka tidak melihat saya meninggal, saya dipancung, ya, saya bangkit, saya naik, tapi mereka percaya. Tuhan ingin itu yang Tuhan rindukan. Ya. Tuhan rindukan itu. Oke? Kebebalan, ya. Hati-hati dengan kebebalan. Nah, terus pertanyaannya, how should we finish the great mandatory? Bagaimana dong kalau kita ingin menyelesaikan mandat itu? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, yang pertama yang harus menjadi pegangan, without any doubt, ya, with no doubt, tanpa keraguan. Apa artinya? Kita harus benar-benar percaya 100%, ya, harus 100%, no doubt. Ayo kita baca, ya. Kembali lagi ayat 28,
16-17. Biar connect lagi ya. Gak apa-apa baca. Jangan mengeluh ya baca firman-Nya. Gak boleh loh. Ya. Oke, 16. Begini bunyi firman Tuhan. Lanjutin ke 17 langsung ya. Ketika Tuhan Yesus, oh ada suaranya. Ya. Ayo baca bareng. Matius 28 ayat 16 sampai 17. Ada kelihatan sini? Oke. Nah, atau buka itu Alkitabnya. Kita ulangi. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan murid-muridnya. 16 sampai 17. Ya, 16-17. Berapa? Mulainya 16. Bapak baca 17. Dan 16. Oh iya. dan Pak dan Oke. Oh iya. Sorry. Matius 16, coba baca. Matius 28 ayat 16 sampai 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa dari mereka terus dan Yesus slide berikutnya. Ya. Oke. Nah. Oh telat ya. Udah. Oke. Yesus, baca sekali lagi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kekuasaan di sorga dan di bumi." Kenapa Tuhan mengatakan begitu? Karena dia tahu ada yang ragu-ragu. Saya ini udah dikasih kekuasaan gitu loh. Kira-kira begitu. Ayo kerjakan ini. Ya. Oke. Nah yang kedua apa dong? Yang harus kita lakukan itu remember about His authority and His inclusion. Kita jangan takut. Kita tahu kok powernya Tuhan itu apa, otoritas Tuhan itu apa, Maha Kuasa. Jadi kalau kita harus ingat kuasanya, ya, kita harus ingat dengan kuasanya. Ya. Slide berikutnya. Tadi authority tadi, remember? Oke. Nah, namanya yang beri itu memberi perintah itu yang Maha Kuasa. Kita kok gak ragu? Tak usah ragu, ya. Remember about His authority and His inclusion, ya. Nah, kita ya telah diberikan segala kuasa, ya, segala kuasa di surga dan di bumi. Itu Tuhan jadikan itu. Kita jangan takut. Tak usah takut, ya, lakukan aja. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan berpikir gini, saya bisa apa? Kan saya bukan misioner, saya bukan gembala, saya bukan pendeta. Saya ini bisa jadi orang Kristen bukan karena gembala. No, saya pernah menciptakan ini. Tetangga saya gembala, pendeta. Ya. Pak Yusuf namanya, sampai sekarang masih eksis, masih ada. Ya. Teman saya banyak, ya, dari Pentakosta, dari GPI juga ada pendeta. Apakah saya gara-gara mereka saya jadi Kristen? Enggak. Ya. Misioner juga ada satu orang Batak di sono. Ya. Teman dekat lagi. Saya tidak pengaruh dengan mereka. Saya pengaruh dengan siapa? Nenek tua 2. Waktu itu umur kenal Yesus itu 81 tahun umurnya. Ya. Masih family jauh gitu satunya. Satunya orang Jawa, Nyonya Ida namanya. Dia kawin sama orang Candi sono. Hampir seumuran. Buta huruf keduanya. Yang luar biasanya dia bisa menghafal banyak Tuhan Alkitab. Ketika saya diberikan Alkitab oleh kakak saya, dulu kakak saya diberi temannya, kakak saya yang ketua udah kenal Yesus lebih dulu dari saya. Nah, saya pengen tahu itu ayat berapa bu? Tanda disebut ayat. Saya cek di rumah. Sempurna yang disebut. Buta huruf. Kenapa saya bisa terpengaruh dengan mereka? Tante saya ini yang dekat rumahnya diserahkan semua lahannya untuk gereja segala macam. Ya, dia luar biasa. 1 bulan tuh paling kurang 2 kali atau sampai 3 kali ke rumah sakit.
saraf lah, inilah, itulah, stres lah, macam-macam. Anak cucunya luar biasa lah, untuk kampung beda sekitar 5 rumah lah dari rumah tante tadi. Nah, mereka tiap pagi bergandengan tangan jalan, setiap pagi ketemu saya. Ya, saya sangat menghargai mereka. Saya mengatakan, pagi tante, lagu apa tadi? Mereka sambil nyanyi jalan kaki. Nyanyi lagu apa? Lagu-lagu tentang Yesus Kristus. Bagi saya, wah enak juga tuh lagu. Karena ulang mereka berdua lah. Dia asal ketemu tante ini, kalau pribadi dengan saya, dia mengatakan, kapan tobat? Saking saya selalu hormat dengan orang tua, saya mengatakan, iya tante doakan. Doakan. Ya, tante doakan. Kapan tobat? Kapan tobat? Dibilang Tuhan Yesus itu luar biasa. Kepenasaran saya itu mulai saya mencari, membandingkan, dan akhirnya tertarik. Ya. Jadi dengan kata lain, cerita saya ini, jangan tunggu menjadi seorang misioner, jangan tunggu menjadi seorang pendeta, jangan tunggu menjadi seorang gembala baru mengadakan misi ini. Misi ini pribadi sifatnya, ya. Untuk tiap dari kita, tak seorang pun jangan mengatakan, itu bukan urusanku. Hati-hati. Tuh, ini untuk pribadi loh, bukan cuma untuk gereja, pribadi. Nah sekarang tanya pada diri kita sendiri, apa yang telah saya lakukan untuk memuliakan nama Tuhan? Pernahkah saya membanggakan nama Tuhan Yesus di teman saya, ke orang-orang yang belum kenal Tuhan? Sudah pernahkah saya memberikan mengajak teman-teman saya untuk ke gereja? Ya. Hasil yes no-nya itu urusan Tuhan. Yang penting kita harus melakukannya. Amin. Harus kita harus melakukannya. Nah, ini yang kedua. Yang kita harus lakukan dengan pertama, kita harus melakukannya dengan tanpa keraguan. Ya. Yang kedua, kita harus ingat tentang otoritas Tuhan dan penyertaan Tuhan. Ya. Dimanapun anak Tuhan yang melakukan misi untuk kemuliaannya akan ditolong. Saya yakin, Pak Lendo udah sering mengalami itu. Saya yakin banget. Ya. Saya yakin banget. Kok bisa gitu? Apa sih nggak bisa dengan Tuhan? Buat Tuhan, semua bisa. Amin. Dan yang satu lagi yang harus kita tahu, ya, dalam melakukan misi ini, yang ketiga adalah yang terakhir, do like He wants us to do, ya, sesuai dengan penugasannya. Nah, kalau tugaskan begini, kita coba lakukan. Kadang-kadang kita mau keinginan pun belum ada. Coba lakukan. Nah, setiap kali kita membaca firman Tuhan yang ada perintah yang kayak gitu, kita harus lakukan. Ya. Coba kita baca Matius 28. Ini firman Tuhan yang terakhir untuk kali ini. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Kita baca dengan sepenuh hati. Yang ke-19, karena itu jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah di sini ya, dan 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir. Ya, itu dalam skop gereja. Tapi bukan secara pribadi berarti kita bebas. Kita pribadi pun diperintahkan yang sama. Dengan kata lain, setiap pribadi punya kewajiban untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyebar kabar gembira, ya, untuk menceritakan tentang kekekalan hidup, ya. Jadi setiap orang di dunia ini bukan kebetulan, ya, bukan, pasti ada maksud Tuhan, ya. Bapak Ibu, Tuhan itu maha bijaksana. Maha bijaksana.
Nah, di kehidupan ini diterapkan Tuhan yang namanya reward and punishment. Di kantor kita sering kan ada reward dan punishment. Di sekolah juga ada. Nah, di kehidupannya ada, ya kan? Ada diterapkan. Nah, ketika kita berbuat baik, baik dari mana? Dari mata Tuhan ya, bukan dari kita. Kalau kita sih beda. Ya, ketika kita berbuat baik, kita akan menerima reward. Ya termasuk privilege tadi, hak istimewa tadi dikasih Tuhan. Luar biasa. Tetapi ketika kita berbuat jahat, ya kita akan menerima punishment. Ya, punishment apa? Dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada istilah dosa tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang cuma-cuma, tidak ada yang semuanya harus ada risikonya, harus kita bayar. Luar biasa, ya. Jadi saya berharap banget, mari kita saling menguatkan, saling mengingatkan. Saya senang sekali kalau ada yang mengingatkan saya. Nah, kenapa? Karena kita tahu kekurangan kita gitu loh. Kita cuma tahu seupil tentang Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus tidak menilai kamu senilai berapa. Enggak. Tuhan Yesus itu menilai keseriusan kamu. Kamu serius nggak sih untuk berubah? Itu yang dinilai Tuhan. Itu nilai Tuhan. Kita nilai 3, nilai 4, enggak apa-apa. Yang penting tobat dan berbuat. Repent ya, bukan just sorry, I'm sorry, besok lakukan lagi, bukan itu. Repent itu artinya bertobat, menyesal dan tidak melakukan lagi. Itu ada bedanya ya. Nah, sebagai conclusionnya, nah Bapak Ibu, semua ajaran dan bimbingan Tuhan Yesus itu merupakan kebenaran yang tak terbantahkan. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Kalau setuju katakan amin ya. Semua ajaran dan bimbingan Tuhan Yesus merupakan kebenaran yang tak terbantahkan. Amin. Semua janji dan pernyataannya merupakan sumber kekuatan yang tak terkalahkan. Amin. Aminnya yang kurang ini. Semua anugerah dan pengorbanannya merupakan bukti kasih yang tak terbandingkan. Amin. Semua nasihat dan amanatnya merupakan tugas-tugas yang harus kita tuntaskan. Amin. Ini dia. Dan yang udah mengucapkan amin harus lakukan ya. Yang barusan. Ya. Merupakan tugas-tugas yang harus kita lakukan, yang harus kita tuntaskan. Yang mengatakan amin tadi punya janji kepada Tuhan. Oke. Nah, ini ya. Mari kita menjadi sahabat Tuhan, ya, sahabat Tuhan, sahabat karibnya, menjadi anak kesayangannya, menjadi umat kerajaan Allah. Punya kerinduan itu? Amin. Ya. So, trust Him, percaya Dia, ya, fear of Him, takut akan Dia, takut akan Dia. Be loyal to Him, ya, setia, love Him total. Ya, intinya semua just do what He wants us to do. Amin. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berkomitmen Tuhan setelah membaca, belajar, dan mendengar semua firman-Mu tentang misi kehidupan itu Tuhan. Kami menyadari bahwa sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami harus melakukan misi yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terus bimbinglah kami ya Tuhan, ya, biar kami terus menuju ke arah yang benar seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus. Kami ingin menjadi anak-Mu yang selalu benar dan berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.